Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini adalah video mikroekonomi pertemuan yang pertama dan kedua. Kemarin saya sempat gagal mengunggah pertemuan yang pertama, akhirnya saya gabung saja sesuai RPS di pertemuan pertama dan kedua. Nah, coba sambil dilihat RPS-nya bahwa hari ini kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Kemudian akan membahas makroekonomi, mikroekonomi, kemudian membahas prinsip-prinsip mikroekonomi Islam dan permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini merupakan ilmu dasar ketika kalian belajar dan masuk di ekonomi syariah, di prodi ekonomi syariah. Nah, ilmu ekonomi ini yang merupakan salah satu dasar keilmuan di ekonomi syariah, eh, belajar apa sih? Kita akan belajar apa gitu. Kemudian sesuai yang sudah saya tulis di papan tulis bahwa ilmu ekonomi ini adalah ilmu sosial yang mempelajari pilihan seseorang. Pilihan-pilihan jadi berkaitan dengan pilihan seseorang maupun perusahaan maupun pemerintah dan ataupun bisa seluruh lapisan masyarakat. Eh, jadi ilmu ekonomi ini dipelajari ada kaitannya dengan bagaimana cara kita memilih, bagaimana dan mengapa kita memilih kalau kita sebagai konsumen. Eh, Kemudian kalau ini bisa dikatakan konsumen ya. Kalau di sisi produsen, bagaimana cara kita memproduksi barang tersebut dan mengapa kita memproduksi barang tersebut gitu. Kemudian kalau di sisi pemerintah, kenapa membelanjakan eh, pada sektor-sektor ini atau bagaimana caranya agar meningkatkan permintaan. Nah, kenapa sih mungkin kalian bertanya, "Oh, Bu, kalau pemerintah itu kan dijelaskan di ekonomi makro, betul. Jadi kalau pemerintah kajiannya yang lebih luas itu dikelompokkan dalam kajian makroekonomi. Kalau makroekonomi di sini itu adalah studi tentang kinerja perekonomian nasional ya. Jadi bukan pilihannya pemerintah, tapi lebih ke kinerja perekonomian nasional dan global gitu. Jadi misalnya contohnya adalah pengangguran, inflasi, apalagi tenaga kerja gitu ya. Saya tulis di sini. Jadi kalau makroekonomi itu nanti uh, akan mempelajari atau studi tentang kinerja perekonomian secara nasional, kinerja perekonomian secara nasional, nasional atau global gitu. Jadi kalau makroekonomi itu cakupannya lebih luas. Contoh, simpelnya adalah uh, unemployment atau pengangguran, kemudian inflasi, kemudian pajak, kajiannya seperti itu. Belanja negara gitu. Ada di makroekonomi. Nah, kalau mikroekonomi nanti itu kita hanya akan belajar, bukan hanya ya, tapi belajar pilihan-pilihan dalam satuan terkecil di perekonomian gitu. Jadi kalau mikroekonomi itu eh, saya tulis di sini studi tentang pilihan-pilihan tentang pilihan kalau bisa lanjut ya, masih bisa mendengar suara saya kan? Oke, saya lanjutkan. Cuma tadi kayaknya hilang tulisannya karena nggak tahu ini sinyalnya tuh masih putus-putus gitu. Jadi sebentar atau tidak ya?
Begitu ya. Jadi semoga nanti tersimpan. Jadi ketika saya end meetingnya sudah ke simpan recordnya. Jadi saya lanjutkan di microeconomy. Mikroekonomi. Mikroekonomi itu adalah studi tentang pilihan-pilihan yang dilakukan oleh individu. Individu ini bisa konsumen, bisa produsen. Kemudian selalu berkaitan dengan bagaimana dan mengapa. Contohnya adalah mengapa sih masyarakat lebih memilih cabai segar daripada cabai kering gitu. Jadi, seperti itu contohnya. Studi tentang pilihan-pilihan individu. Individu itu bisa konsumen, bisa produsen. Maaf, ini agak sambil mikir sambil nulis. Jadi makroekonomik tadi, mikroekonomik adalah studi tentang pilihan individu baik itu konsumen maupun produsen. Kemudian di sini jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana misal dampak peraturan dari pemerintah atau pemberlakuan harga tertinggi, harga terendah dari pemerintah gitu. Jadi microeconomics itu juga belajar mengenai beberapa kebijakan, hanya saja yang dipelajari memang cakupannya pada pilihan di unit terkecil di perekonomian. Kalau yang di makroekonomik perbedaannya adalah studi tentang kinerja perekonomian secara nasional atau global gitu. Contohnya tadi yang sudah saya tulis, pajak, inflasi, pengangguran, seperti itu. Nah, itu pengertian ilmu ekonomi. Tadi saya ulangi ya, kalau ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari pilihan seseorang, baik itu perusahaan, pemerintah, seluruh lapisan masyarakat, yang berkaitan dengan pilihan-pilihannya, berkaitan dengan sumber dayanya. Gitu. Ilmu ekonomi itu secara luas seperti itu. Kemudian ada dua yang dipelajari, microeconomics dan microeconomics dan macroeconomics. Jadi kalau mikro itu pilihan individu, makro adalah cakupannya perekonomian nasional atau global. Begitu. Kemudian kalian juga harus mengerti dan mengetahui bahwa di dalam perekonomian itu ada beberapa pertanyaan besar. Jadi kita belajar juga memecahkan permasalahan dalam perekonomian. Pertanyaannya adalah tadi yang sudah saya katakan, ditambah dengan apa. Kemudian bagaimana. Yang terakhir adalah mengapa. Mengapa atau untuk siapa. Untuk siapa. Contohnya apa? Kalau di sisi konsumen, apa yang harus dikonsumsi? Kemudian bagaimana apa yang harus dibeli, apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus kita beli. Kemudian bagaimana caranya kita konsumsi barang tersebut, bagaimana cara kita mendapatkan barang tersebut. Gitu, kalau di sisi konsumen. Kemudian mengapa harus barang tersebut? Gitu. Mengapa? Kemudian kalau di sisi produsen, apa yang akan kita produksi? Kemudian bagaimana cara kita memproduksi tersebut? Apa yang kita butuhkan? Bagaimana caranya itu apa saja yang dibutuhkan? Kalian tahu kan faktor produksi ada 4. Masih ingat? Faktor produksi itu ada 4, ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal, satunya ini biasa disebut kewirausahaan.
Mungkin di Alia bisa berbeda apa maknanya. Biasa juga disebut sumber daya manusia, modal tenaga kerja ya. Itu. Jadi gitu ya. Kalau di sisi konsumen apa yang akan kita konsumsi, di sisi produsen apa yang akan kita produksi, kemudian di sisi konsumen bagaimana cara kita mengkonsumsinya, kemudian di sisi produsen bagaimana cara kita memproduksinya, kemudian di sisi konsumen mengapa harus barang itu atau jasa itu yang kita beli, di sisi produsen mengapa atau untuk siapa kita produksi barang atau jasa ini. Oke, clear ya kira-kira. Oke, itu eh, awal. Kemudian saya lanjut ya. Ini. Kemudian saya lanjutkan. Sekarang kita ke mikroekonomi Islami. Jadi karena kita itu seperti yang sudah dijelaskan di Sospem bahwa integrasi dan interkoneksi keilmuan itu wajib dilakukan di UIN Sunan Kalijaga, maka kita akan belajar dua-duanya ya. Jadi memang ada beberapa prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Prinsip umum ekonomi Islam. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam ini terbagi dalam beberapa hasil pemikiran pakar. Jadi ada 3 golongan, ada 3 mazhab yang mengemukakan prinsip-prinsip umum atau arah pemikirannya mereka. Nah, ini nanti tugas kalian mencari tahu apa bahwa di dalam ekonomi Islam pun ilmu ekonomi Islam pun ada perbedaan sudut pandang. Jadi yang pertama nanti coba kalian cari tahu ini tuh menurut mazhab ini bagaimana, kemudian menurut kalian bagaimana gitu ya. Jadi diberi komentar yang pertama. Semoga tulisan Bu Anggari bisa dibaca ya. Kemudian yang kedua ada mazhab mainstream. Nah, ini Bu Anggari ambil dari bukunya Bapak Adi Warman Karim. Coba nanti kalian cari tahu mazhab mainstream ini tuh mazhab yang bagaimana. Salah satu tokohnya itu adalah, pasti kalian sudah pernah dengar. Kemudian yang ketiga itu ada alternatif. Jadi coba nanti kalian cari tahu. Pelopor mazhab ini adalah Oke, coba nanti kalian cari tahu ini berbeda-beda mazhabnya. Kemudian nanti kalian coba berikan apa ya pendapat kalian. Kira-kira kalian itu bagaimana dalam memandang ilmu ekonomi Islam ini. Nah, masih di bukunya Bapak Adi Warman Karim, di sini dijelaskan akan saya gambarkan visualisasi mengenai prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Oke, ini tugas kalian ya. Jadi ditulis nanti di bukunya, kalian berikan pendapat. Berikan pendapat atau pandangan kalian.
Oke. Eh, Kemudian lanjut digambarkan bahwa eh, meskipun ada beberapa pakar yang mempunyai perbedaan pemikiran mengenai ilmu ekonomi Islam, tapi pada dasarnya memang ada prinsip-prinsip umum yang mendasari. Jadi ada beberapa prinsip, meskipun berbeda pemikirannya, tapi prinsip-prinsip yang membentuk kerangka ekonomi Islami ini sama. Jadi menurut Bapak Adi Warman Karim digambarkan seperti ini. Jadi saya gambarkan sebentar, gambarnya itu seperti rumah. Nah, ini rumah. Kemudian ini yang besar ya, saya gambarkan yang besar deh. Dan gitu. Kemudian ada beberapa satu, dua, tiga, empat, lima, seperti ini gambarnya. Nah, prinsipnya itu yang paling utama adalah ikhlas. Bentar. Cukup jelas kan ya? Ikhlas. Kemudian akhlak ini adalah perilaku Islami, jadi perilaku dasar dalam bisnis dan ekonomi. Kemudian di prinsip-prinsip sistem ekonomi Islami itu ada pertama freedom to action, kemudian ada sosial justice, kemudian ada multiple nanti pengertiannya silahkan cari tahu sendiri. Nah, teori ekonomi Islam yang ada di 5 ini, ada apa sih? Yang pertama ada tauhid. Ya, tauhid atau keimanan. Kemudian ada keadilan. Kemudian ada kenabian. Ke kenabian. Kemudian yang selanjutnya ada pemerintahan. Itu apa? Kemudian yang terakhir ada hasil. Kemudian ini diartikan sebagai perilaku Islami dalam bisnis dan ekonomi. Perilaku Islami. Kemudian ada prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam tentunya. Kemudian di sini teorinya. Islam. Seperti itu. Nanti silahkan dicari tahu sambil jalan apa makna bagaimana tauhid keesaan Tuhan, fondasi ajaran Islamnya dengan tauhid, kemudian bagaimana keadilan seberapa penting keadilan dalam pelaksanaan ekonomi gitu. Nah, terakhir di sini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahannya.
sebenarnya tidak membahas sih, tapi coba kita cari bareng ya sebenarnya apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia lah, di Indonesia khususnya gitu. Di dalam masalah ekonomi itu apa atau keadilan belum debu atau eh, apa pemerintah mungkin atau kita itu belum freedom to action atau belum ada eh, apa keseragaman dalam pemilikan gitu, masih ada monopoli dan sebagainya. Nanti coba kita cari tahu bareng-bareng ya sambil belajar. Sebentar. PR-nya apalagi ya? PR-nya mazhab untuk minggu depan sih. Jadi 2 minggu ini jadi satu belajarnya. PR-nya adalah mazhab tadi. Kemudian saya pengen kalian cari tahu mengenai permasalahan ekonomi yang terjadi ya. Permasalahan ekonomi yang terjadi di sekitar kalian. Oke, sepertinya itu cukup sih. Eh, saya akan menjelaskan lagi sih ya. Ini lebih dasar kembali. Jadi bahwa kalau tadi belum saya sampaikan, kalau ekonomi mikro konvensional atau yang non syariah itu memang apa semuanya itu didasarkan pada eh, perilaku-perilaku individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Nah, dalam pembahasan ekonomi konvensional itu tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan syariah yang digunakan. Batasan yang digunakan dalam ekonomi mikro itu adalah kelangkaan gitu. Jadi saya tuliskan deh di dalam ekonomi mikro biasa, saya susah nyebutnya. Ekonomi biasa itu tidak ada batasan dalam konsumsi atau produksi atau yang lainnya. Jadi produksi apapun itu tidak ada batasannya. Batasannya adalah ketidaksediaan sumber daya. Jadi sumber daya yang tidak tersedia baru itu batasannya. SDA tidak tersedia itu baru batasannya. SDA tidak tersedia ya. Kemudian kalau di dalam ekonomi mikro Islam tentunya kita mempelajari bahwa ada batasan halal dan haram. Kemudian ada juga batasan mengenai ribawi yang memang dilarang, pelarangan bunga dan kewajiban yang lain di situ ada dipelajari di ekonomi mikro Islam. Kemudian di dalam ekonomi mikro Islam dipelajari mengenai halal haram sebagai bentuk batasannya, kemudian pelarangan bunga, kemudian dalam konsumsinya juga ada kewajiban untuk membayar zakat sebagai bentuk salah satu tatanan syariah gitu. Kewajiban zakat, kewajiban zakat. Begitu. Jadi berbeda dengan ekonomi mikro konvensional bahwa dalam pembahasan ekonomi mikro Islami ini faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah tadi itu ikut menjadi variabel yang penting yang dijadikan sebagai alat analisis gitu. Jadi ekonomi mikro Islami itu menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama gitu. Jadi tetap memperhatikan batasan-batasan syariah. Mungkin itu ya. Jadi
pembahasannya itu silakan apa PR-nya adalah kalian cari tahu dan berikan pendapat kalian, pandangan kalian mengenai tadi mazhab-mazhab pemikiran Islam, pemikiran ilmuwan Muslim tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah coba kalian cari tahu permasalahan yang ada di lingkup daerah kalian aja, eh, terdekat yang menurut kalian itu masuk dalam permasalahan ekonomi. Satu aja, satu atau dua atau tiga boleh deh, maksimal tiga. Jadi nanti biar saya tidak terlalu panjang bacanya. Eh, Tentunya dengan permasalahan ekonomi mikro ya, misalnya apa? eh, Masih belum mengenal ekonomi Islam, batasan haram dan halal atau yang bagaimana, nah itu coba dianalisis saja permasalahan ekonomi yang terjadi. Begitu saya akhiri videonya, silahkan disaksikan kemudian dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.